Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wismayati. Nah, kali ini saya ingin membahas terkait buku Psikologi Seni karya Irma Damajanti. Saya akan mulai dari bab pertama, yaitu pengantar. Nah, di sini dikatakan bahwa ada dua sebab mengapa perilaku individu merupakan teka-teki. Sebab yang pertama, yaitu karena ilmu perilaku atau psikologi tergolong sangat mudah bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya, Kopernikus. Beliau adalah ahli astronomi dan juga matematika. Beliau sudah sejak lama, yaitu lebih dari 5 abad yang lalu, telah mengubah anggapan manusia tentang alam semesta. Sedangkan Sigmund Freud baru pada awal abad ke-20 mulai membongkar misteri pikiran manusia. Sebab yang kedua, yaitu karena sangat sulit memahami ciri-ciri psikologis dibandingkan dengan ciri-ciri fisik manusia. Jadi di sini alasan mengapa perilaku individu merupakan teka-teki. Yang pertama, ilmu perilaku atau psikologi masih tergolong sangat mudah. Jadi masih banyak misteri yang harus dipecahkan dari pikiran manusia. Yang kedua, yaitu karena memang lebih sulit memahami ciri-ciri psikologis daripada ciri-ciri fisik individu. Baik, kita lanjutkan. Di mana di sini dikatakan bahwa perilaku setiap individu merupakan buah dari 4 sifat pokok perilaku manusia, yaitu kecerdasan, daya cipta atau kreativitas, kepribadian, dan daya penyesuaian. Mari kita analisis kenapa 4 sifat tersebut bisa menghasilkan buah perilaku. Yang pertama yaitu kecerdasan. Seperti yang kita ketahui, antara orang yang cerdas dan yang tidak tentunya memiliki perilaku yang berbeda-beda dan menjadi motif seseorang melakukan hal tertentu sesuai dengan apa yang dipikirkan. Yang kedua, daya cipta atau kreativitas. Sama halnya dengan kecerdasan, kita bisa melihat orang yang kreatif dengan orang yang tidak. Biasanya orang yang kreatif akan lebih produktif. Bagaimana mereka aktif dalam menerapkan ide-ide gagasan yang mereka temukan. Dan itu tentunya mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya, kepribadian. Nah, di sini mungkin saya contohkan terkait orang yang introvert dan juga ekstrovert. Orang yang introvert cenderung perilakunya menjauhi keramaian, sedangkan yang ekstrovert malah sebaliknya. Mereka malah mencari perhatian. Selanjutnya, daya penyesuaian. Nah, mungkin ini contohnya bagaimana seorang individu, misalkan seorang anak, dalam menyesuaikan diri untuk akrab dengan orang tuanya bagaimana, akrab dengan temannya bagaimana, dengan gurunya bagaimana. Tentunya berbeda-beda. Perilaku yang ditunjukkan berbeda-beda. Mungkin dengan temannya lebih santai. Nah, keempat, sifat tersebut merupakan kunci untuk mengetahui banyak misteri. Misteri apakah itu? Nah, yaitu untuk mengetahui kenapa sih beberapa orang itu ada yang cerdas dan ada yang tidak, ada yang kreatif, ada yang tidak, dan apakah kompleksitas kepribadian setiap individu itu sebenarnya dipengaruhi oleh genetiknya atau lingkungannya, atau gabungan dari keduanya. Dan selanjutnya, yaitu apakah orang berubah selama menjalani masa hidupnya, ataukah memang sifat-sifat khususnya itu sudah ditentukan sejak lahir. Selanjutnya, ada 2 pendekatan dalam memahami kreativitas, yaitu determinisme psikologi atau subjektif dan determinisme sosial. Mari kita lanjut ke konsep tentang kreativitas. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa kreativitas itu dianggap sebagai alat utama untuk mengembangkan inovasi. Tapi masih banyak orang yang
menganggap bahwa kreativitas itu hanya berkaitan dengan aktivitas artistik ataupun kepenulisan, padahal juga berkaitan dengan ilmu lain. Bahkan sejak keberadaan para dewi Muses di masa Yunani kuno. Di sini ada 3 istilah, yaitu to create, creative, dan creativity. Dijelaskan bahwa di masa lalu ada keterpesonaan dan misteri besar yang terlibat dalam kreativitas dan proses kreasi. Pada masa Romawi dan Yunani kuno, para penyair akan memohon bantuan para dewi Muses untuk membantu mereka menulis syair. Di mana unsur-unsur puisi seperti metafora dan kiasan merupakan contoh terbaik dari kreativitas. Metafora dan kiasan tersebut baru dan tepat. Namun orang-orang tidak paham dari mana pikiran dan gagasan tersebut muncul. Nah, mulai dari sinilah muncul spekulasi bahwa para dewa turut campur dalam kemunculan ilham para penulis. Di mana pada masa Yunani kuno pula, Plato dalam karyanya Ayen mulai menggunakan istilah poien yang berarti mencipta, membentuk, atau menggubah. Kata ini merupakan turunan dari kata poietes yang memiliki persamaan arti dengan poet dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu pada abad pertengahan Eropa, masa ketika dominasi dan kekuasaan masih di tangan kaum gereja. Kata to create dengan bahasa Latinnya creare memiliki makna teologis dan dikaitkan dengan kekuasaan, kekuatan, kehendak Tuhan, sehingga terlarang digunakan untuk menggambarkan potensi manusia. Sementara untuk menggambarkan potensi manusia menggunakan istilah Latin viscere. Nah, konsep tentang kreatif baru berkembang dalam tradisi barat pada abad ke-18, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan romantik, yaitu suatu gelombang peradaban yang muncul bersamaan dengan abad pencerahan dan dilatar belakangi masa Renaissance. Di mana pada masa itu, konsep manusia dalam budaya barat dibuat lebih mandiri dan menempati posisi sentral dalam kehidupan. Pada masa ini pula lah konsep tentang kreativitas diterapkan untuk pertama kalinya pada manusia. Lalu pada perkembangan terakhir, konsep tentang kreativitas memiliki relevansi yang sangat luas atau umum, terutama dikaitkan dengan perkembangan studi tentang kreativitas dalam disiplin ilmu psikologi. Oke, di sini dapat saya simpulkan bahwa kreativitas itu merupakan alat utama untuk mengembangkan inovasi dan bukan hanya berhubungan dengan aktivitas artistik ataupun kepenulisan, tapi lebih jauh terkait dengan bidang berbagai macam ilmu. Dan ada 3 istilah yang penting, yaitu to create, creative, dan creativity. Di mana dijelaskan bahwa zaman dahulu para penyair itu meminta bantuan Dewi Muses untuk menulis syair, untuk menciptakan syair yang memiliki metafora dan kiasan yang tepat dan juga baru. Selanjutnya, ternyata kata kreativitas itu pada masa abad pertengahan, yaitu pada dominasi gereja, itu bukan ditujukan untuk manusia, tetapi untuk konsep ketuhanan, kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan bahkan dilarang untuk menyebutkan potensi manusia, diganti dengan istilah viscere. Baru mulai ketika gerakan-gerakan romantis muncul pada abad ke-18 dan juga pada abad pencerahan yang dilatar belakangi masa Renaissance. Mulailah istilah
kreativitas ditujukan untuk manusia dengan konsep yang lebih mandiri dan lebih sentral pada manusia. Nah, jadi pada masa Renaissance ini memang manusia itu lebih difokuskan daripada konsep ketuhanan. Baik, pada video selanjutnya akan dilanjutkan yaitu materi tentang psikologi seni. Bagi teman-teman yang mungkin merasa apa yang saya sampaikan ini terdapat kekeliruan, bisa didiskusikan di kolom komentar, maupun ada informasi tambahan, mari kita diskusi bersama terkait psikologi seni. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.